Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to BH Korslet yang masih setia merekap film-film jadul Indonesia. Kali ini saya akan merekap salah satu film superhero Indonesia yang diproduksi pada tahun 1981. Dibintangi oleh Teddy Purba, Anna Thairias, Wede Mukhtar, Ami Priyono, Farida Pasha, Agus Melas, Hamid Arif, Fitra Jaya Burnama, Im Damsik, dan lain-lain. Film yang berdurasi 89 menit ini berjudul Gundala Putra Petir. Oke, langsung aja kita gas. Di awal film, kita diperlihatkan dengan modus sindikat narkoba internasional yang mengirimkan barang haram tersebut melalui jalur laut. Narkoba dilemparkan dari sebuah kapal nelayan dan diambil oleh seseorang yang berpura-pura sebagai pemancing ikan. Lalu orang itu menyerahkan barang tersebut kepada dua orang sindikat yang mobilnya dikondisikan seperti sedang mengalami kerusakan. Mereka adalah Gazam dan Hilda, anak buah Gazul. Setelah menerima barang tersebut, sang kurir yang terindikasi melakukan kecurangan langsung tewas oleh bom yang telah dipersiapkan oleh Gazam dan Hilda. Dia telah menentukan nasibnya sendiri, berkhianat pada Gazul. Cepat, sebentar lagi polisi pasti datang ke tempat ini. Sementara itu, di sebuah laboratorium terlihat Insinyur Sancoko tengah menyempurnakan penelitian dan eksperimennya. Ia tengah menciptakan serum anti petir. Lalu kemudian ia mencoba serum tersebut dan ternyata membuahkan hasil yang luar biasa, membuat tubuhnya menjadi tahan terhadap arus listrik. Karena kecapean dan mengantuk, Insinyur Sancoko pun tertidur di ruang kerjanya. Di tempat lain, tampak Minarti, kekasih dari Insinyur Sancoko yang tengah mengadakan pesta ulang tahun, berusaha menghubungi Sancoko. Karena tidak mendapat jawaban, Minarti pun kesal dan terpaksa merayakan pesta ulang tahunnya tanpa kehadiran Sancoko. Seusai mengadakan pesta, Minarti dengan ditemani orang tuanya menuju laboratorium tempat Sancoko bekerja. Sancoko yang terbangun dengan kedatangan Minarti kemudian menjelaskan bahwa ia lupa dengan acara Minarti malam itu. Dan ini membuat Minarti kecewa dan memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Sancoko. Tapi Sancoko yang merasa bersalah berusaha untuk meminta maaf dan menjelaskan bahwa ia telah berhasil membuat serum anoda anti petir. Minarti kemudian mengucapkan selamat kepada Sancoko, tapi itu tidak merubah keputusannya untuk berpisah dengan Sancoko. Dengan perasaan kecewa, Sancoko pun pulang ke rumahnya. Tapi di tengah perjalanan, tiba-tiba hujan turun disertai petir yang langsung menyambar tubuh Sancoko. Kemudian Sancoko terbangun di sebuah tempat asing yang di hadapannya berdiri seseorang yang menjelaskan bahwa di tubuhnya sudah mengalir kekuatan yang sangat luar biasa. Orang itu kemudian mengangkat Sancoko sebagai anaknya. Sancoko, kau kuangkat sebagai putra Dewa Petir. Orang itu adalah Dewa Petir dan memberi Sancoko sebuah kalung yang bisa merubah tubuhnya menjadi Gundala Putra Petir. Keesokan harinya, di sebuah kampus, pasca putusnya hubungan dengan kekasihnya, Sancoko yang bekerja dengan dosennya Profesor Sailan dan rekan ilmuannya Insinyur Agus tengah membahas kecanduan morfin yang sedang melanda di kalangan remaja. Profesor Sailan meminta Sancoko untuk melakukan penelitian untuk menciptakan sebuah serum yang bisa menghentikan kecanduan manusia terhadap narkoba. Untuk mendukung penelitiannya, Sancoko mengadakan riset di sebuah pusat rehabilitasi orang-orang ketergantungan narkoba. Di perjalanan pulang, Sancoko melihat penculikan anak kecil yang dilakukan oleh dua orang penjahat. Sancoko pun beraksi dan berubah menjadi Gundala untuk pertama kalinya. Setelah berhasil membuat dua orang penjahat tersebut pingsan, Gundala kembali berubah menjadi Sancoko. Di hari berikutnya,
Di laboratorium, terlihat Sancoko berhasil membuat sebuah serum anti morfin yang membuat Agus rekan kerjanya terlihat kesal. Berita tentang serum anti morfin ini langsung tersebar di media-media massa. Dan berita ini pun sampai ke telinga Ghazul, gembong sindikat narkoba internasional. Lalu Ghazul memerintahkan anak buahnya untuk mencari Agus, rekan kerja Sancoko, dan menculik Sancoko serta Profesor Sailan agar bisa digunakan otaknya dan dimanfaatkan untuk membantu proyek besar Ghazul. Untuk membantu proyek besar kita. Udah, cari Agus dan bawa kemari. Kemudian culik Sancoko dan Profesor Sailan dengan hasil penemuannya. Baik, Bos. Kau Gazam, alihkan perhatian polisi dari rencana kita. Lakukan teror dan perampokan-perampokan. Iya. Bagus. Setelah diimingi uang yang sangat banyak, Agus pun tergiur dengan tawaran Ghazul untuk bekerja sama dengannya. Di hari berikutnya, Sancoko dan Profesor Sailan tengah membahas uji coba serum mereka ke sebuah pusat rehabilitasi ketergantungan narkoba. Terlihat Agus tengah mengamati mereka dari jauh. Setelah Profesor Sailan pergi, Sancoko mendengar suara tembakan yang ternyata berasal dari sebuah perampokan bank yang dipimpin oleh Gazam atas perintah Ghazul yang ingin mengalihkan perhatian polisi dari rencana mereka untuk menggagalkan penyebaran serum anti morfin yang dibuat oleh Insinyur Sancoko dan Profesor Sailan. Sancoko kemudian berubah menjadi gundala, mengejar dan menghajar Gazam dan kawan-kawannya hingga tidak bisa berkutik. Lalu Sancoko meminta dua orang bocah untuk memberikan kantong berisi uang hasil rampokan Gazam kepada polisi. Malam harinya, di saat Sancoko pulang ke rumahnya, Hilda, anak buah Ghazul, sudah menunggu dan berpura-pura sebagai seorang wartawan yang ingin mewawancarai Sancoko. Lalu kemudian anak buah Ghazul yang lain menyergap dan menculik Sancoko. Setiba di markas sindikat tersebut, Sancoko ditempatkan di sebuah kursi listrik dan memaksa Sancoko memberitahu formula dari serum yang dibuatnya. Namun Sancoko dengan tegas menolak permintaan para penjahat tersebut. Sancoko lalu dialiri listrik. Sancoko pun berpura-pura pingsan. Hilda memerintahkan anak buahnya untuk memasukkan Sancoko ke dalam sel. Anak buah Hilda sempat mengambil kalung petir milik Sancoko. Tapi kemudian karena menganggap tidak berharga, Hilda kemudian membuang kalung tersebut ke dalam sel Sancoko. Segera hubungi Insinyur Agus pribadi. Tanyakan lebih komplit kehidupan private Insinyur Sancoko. Siapa keluarganya, pacarnya, adiknya, atau siapa saja yang punya kaitan dengannya. Hilda CS pun pergi menemui Agus yang sedang berbicara dengan Profesor Sailan. Sancoko yang mengetahui rencana mereka lalu berubah jadi gundala dan keluar dari dalam selnya secara diam-diam. Di tempat Profesor Sailan, Insinyur Agus meminta Profesor Sailan untuk mengajaknya dalam proyek pembuatan vaksin tersebut dan berusaha mengorek formula yang digunakan Profesor Sailan dan Sancoko. Karena Profesor Sailan menolak permintaan Insinyur Agus pun memberikan isyarat agar Hilda CS masuk dan menangkap Profesor Sailan. Gundala yang juga sudah berada di sana langsung menghajar Hilda CS dan Insinyur Agus, lalu mengejar mobil yang membawa Profesor Sailan. Setelah itu, Gundala membawa Profesor Sailan yang masih dalam keadaan terikat ke kantor polisi dan meninggalkan sepucuk surat untuk Profesor Sailan. Kemudian Gundala kembali ke markas Ghazul dan masuk ke dalam selnya dan kembali berubah menjadi Sancoko. Hilda dan Insinyur Agus yang tak lama kembali ke markasnya membawa Sancoko ke hadapan Ghazul dan menceritakan kejadian yang menimpa mereka. Ghazul sangat marah karena kembali mendapatkan kabar kegagalan dari anak buahnya yang dihalangi oleh orang yang sama, yaitu Gundala. Dengan mesin canggih miliknya, ia mengetahui kalau Gundala memiliki kekuatan arus listrik yang sangat luar biasa. Semua data-data kekuatan arus listrik pada petir. Kemudian Sancoko dibawa menghadap Ghazul. Sebelum bertemu Ghazul, Sancoko sempat berbincang-bincang dengan Agus dan menyesalkan pengkhianatannya. Sancoko ditawari oleh Ghazul bekerja sama dengannya untuk membuat narkoba jenis sintetis. Tentu saja Sancoko menolaknya. Ghazul kemudian marah karena Sancoko berhasil memancing emosinya dengan mengungkap trauma masa kecil yang dialami Ghazul.
jika Anda sudah menonton film Joker, tokoh Gazul ini tidak jauh berbeda dengan karakter Joker tersebut, guys. Orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Asik. Itu katanya. Kalau aku lahir cacat, siapa yang salah kalau radiasi atom telah merenggut kesehatanku? Orang-orang pandai seperti kau yang telah merenggut berjuta-juta nyawa manusia. Lebih baik mati daripada kerjasama dengan orang macam kau. Anda? Bos, Insinyur Agus kemudian memberikan ide untuk menculik mantan kekasih Sancoko, yaitu Minarti, agar Sancoko mau bekerja sama dengan Gazul. Sementara anak buah Gazul yang lain mendatangi rumah Profesor Sailan dan berhasil menculiknya dengan berpura-pura menjadi kurir pengantar televisi merek terkenal. Di tempat lain, Insinyur Agus bersama Hilda mendatangi rumah Minarti dan mengabarkan kalau Sancoko mengalami depresi dan ingin bunuh diri dan sedang dirawat di rumah sakit. Minarti yang sebenarnya masih menyimpan rasa terhadap Sancoko kemudian ikut bersama Insinyur Agus dan Hilda. Lalu Minarti dibawa dan disekap di markas Gazul. Di markas Gazul, tampak Gazul tengah menawari tawaran kerjasama dengan Profesor Sailan dan Sancoko. Karena Sancoko terus saja menolak, Gazul lalu memperlihatkan Minarti mantan kekasihnya yang disekap di sebuah ruangan yang dipenuhi ular-ular berbisa. Lalu Gazul memberikan waktu 4 jam kepada Sancoko untuk memikirkan tawarannya sebelum ular-ular berbisa tersebut dilepaskan untuk menghabisi Minarti. Kemudian Sancoko kembali dimasukkan ke dalam sel. Begitu juga dengan Profesor Sailan. Sancoko lalu berubah menjadi Gundala dan menghajar anak buah Gazul satu persatu. Kemudian Gundala menyelamatkan Profesor Sailan. Ini rupanya yang bernama Gundala. Akhirnya tersisa Gazul sendirian. Gazul juga ternyata memiliki kekuatan super yang diperolehnya dari efek radiasi bom atom yang dialaminya sejak kecil. Namun Gundala berhasil mengalahkannya dan Gazul pun melarikan diri. Minarti pun akhirnya diselamatkan oleh Gundala. Kemudian Minarti meminta Gundala untuk menyelamatkan Sancoko yang diakuinya sebagai kekasih. Satu lagi yang belum ditolong. Siapa? Sancoko. Dia pacar saya. Benar pacar Nona? Iya, kasihan nanti dia mati kelaparan. Saya juga kenal dia. Dia teman baik saya. Saya kurang suka sama dia. Sok sibuk, mentang-mentang insinyur. Baiklah, saya akan ambil dia sekarang. Lalu Gundala pun pergi dan berubah menjadi Sancoko. Dan film pun berakhir dengan bahagia. Terima kasih.